Nanti kita baca Asmaul Husna di terakhir saja, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ayyuhal insan. Kamu wahai segala manusia. Qad tansa asya'a. Terkadang lupa segala sesuatu mimma ta'lam, dari apa-apa yang kamu ketahui. Amma huwa subhanahu wa ta'ala. Adapun dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Famunazzahun 'anin nisyani. Maka Allah itu terjaga kesuciannya 'anin nisyani, daripada sifat lupa. Wa qad taltabisu 'alaikal umuru. Dan terkadang urusan-urusan itu bercampur aduk atasmu. Idza zadat an qudratil hifdzi ladaika. Idza zadat, apabila bertambah, an qudratil hifdzi ladaika, daripada kemampuan hafalan yang engkau miliki. Kita menghafal misalkan 2 juz, lalu kita hafal 5 juz, kemudian jarang mengulang, itu biasanya kebolak-balik. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Di ayat yang itu lagi, di situ uiddat lil kafirin. Di ayat yang lain terkait dengan surga, uiddat lil muttaqin. Karena ada uiddat, yang kafirin jadi muttaqin, yang muttaqin jadi kafirin, bolak-balik. Itu kita. Tapi Allah tidak. Itu yang dimaksudkan. Kita kalau sudah menghafal terlalu banyak, itu ketukar-tukar. Makanya di pondok pesantren itu ada istilah gila nahu. Apa itu gila nahu? Orang yang belajar nahu, ngafal kaedahnya dengan luar biasa sampai gila, karena memaksakan, sedangkan dia tidak punya kemampuan. Seperti dulu saya punya teman itu sampai migrain dengan banyaknya pelajaran yang harus ditelaah, dipelajari. Jadi semakin banyak yang kita miliki dan itu keluar dari kemampuan kita, maka masalah-masalah itu akan bercampur aduk. Apalagi kalau misalkan kita tidak sering mengulangnya. Tapi tidak dengan Allah. Famunazzahun 'anin nisyan. Allah itu maha suci dari lupa. Makanya dalam kita kalau lupa di dalam sholat, lupa rakaat, lupa tahiyat awal, kita lakukan sujud sahwi. Kita baca dalam sujud sahwi apa? La yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, wa la yasmu, tidak pernah lalai. Bagian dari kelalaian itu menyebabkan kita menjadi lupa. Makanya ada ungkapan dalam mahfuzat Arab itu, afatul ilmin nisyan. Kecelakaan, bencana daripada ilmu itu lupa. Nuntut ilmunya banyak, lupanya lebih banyak. Minus. Nuntut ilmunya banyak, lupanya lebih banyak. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah munazzahun 'anin nisyan. Makanya kita kadang-kala itu lupa dengan apa yang kita miliki. Misalkan kita hafal Al-Quran, hafal hadis, atau misalkan hafal satu bait. Saya tidak tahu teman-teman masih ingat nggak Aqidatul Awam. Misalkan 4 bait saja dari Aqidatul Awam yang pertama, masih ingat nggak? Abda'u bismillahi warrahmani. Terus Wabi Agus Wabi Wabir rahmani daimil ihsani. Lalu walhamdulillahi qadimil awwali. Terus akhiril baqi bila tahawul. Lanjut. 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 Allahu Akbar. Masih ingat 4 Masih ingat 4. Tapi banyak yang sudah lupa juga kan? Alhamdulillah. Banyak juga yang sudah lupa. Alhamdulillah masih ada Allah jaga. Ini yang dimaksudkan qattansa asya'a mimma ta'lam.
kalian itu terkadang lupa segala sesuatu atau banyak hal dari apa-apa yang sudah kalian ketahui. Karena hukum lupa itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak tahu sebelumnya. Jadi lupa baru terjadi kalau kita sudah tahu dulu sebelumnya. Sebelumnya sudah kita mengerti, sebelumnya sudah kita pelajari, sebelumnya sudah kita ingat, sebelumnya sudah kita hafal, lalu tiba-tiba kita tidak lagi mengerti, tidak lagi ingat, tidak lagi menghafalnya. Nah, itu disebut lupa. Maka cara satu-satunya biar nggak lupa, nggak usah belajar apapun. Karena orang nggak belajar apapun nggak akan pernah lupa, tapi dijamin neraka. Dijamin neraka. Nah, ada orang bilang begitu. Sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Gak pernah belajar, gak pernah lupa. Insya Allah masuk neraka. Kita jawab gitu ya. Insya Allah masuk neraka. Jadi supaya menghapus kelupaan itu, kita mesti lupa. Hatta para ulama sekalipun itu kadang-kadang ada namanya mulakhabat. Ada ulama di akhir hidupnya itu, ulama di antara ulama hadis itu, yang tiba-tiba di akhir masa hidupnya kitab yang beliau miliki hilang. Kitab hadis yang beliau hafal, yang matan, yang beliau riwayatkan hadis-hadisnya lupa. Apa hilang? Gara-gara hilang kitab. Hafalannya mulakhabat. Mulakhabat itu ketukar-tukar. Perawi ini dibawa ke hadis ini, hadis yang perawi yang hadis ini dibawa ke perawi ini. Tukar-tukar. Dan itu terjadi hatta ulama hadis sekalipun, hanya gara-gara kehilangan kitab. Gimana kita kemudian yang belajar nggak ada kitab? Kan banyak sekarang orang belajar nggak pakai kitab kan, hanya datang ikut kajian. Baru 2 kali ikut kajian, tiba-tiba sudah lebih alim daripada orang yang sudah belajar berbagai macam kitab. Kan ada sekarang ini zamannya kan, nah, ini berbahaya. Tetapi di luar itu semua kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Itu kenapa? Karena kita kemarin mengatakan pada Allah sifatnya disebut dengan sifat mutlak. Pada manusia disebut dengan sifat nisbi. Mutlak lawannya nisbi. Mutlak sempurna. Nisbi selalu terbatas. Maka tak boleh kemudian sifat lupa itu kita nisbahkan ke Allah, karena lupa itu kekurangan, keterbatasan. Maka Allah tidak boleh lupa. Wa huwa munazzahun 'anil nisyan. Allah itu maha suci, terjaga kesuciannya daripada sifat lupa. Sedangkan kita bisa jadi lupa. Ammal haqqu subhanahu wa ta'ala, adapun Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala, wa ra'ma ilmihi la mahdudin, bersamaan dengan ilmunya yang tidak terbatas. Allah di situ itu artinya tidak, ya, tidak. Fahuwa munazzahun an hadzal labsi wal khalat. Maka Allah tersebut munazzahun, terjaga kesuciannya, an hadzal labsi, daripada percampur aduan, wal khalat, dan kesalahan-kesalahan karena ketukar-tukar, baina ma ya'lamuhu minal umur, di antara apa-apa yang diketahuinya dari berbagai macam urusan. Artinya Allah tidak pernah tertukar-tukar. Allah tahu ini kebutuhan manusia. Coba bayangkan sekarang di dunia ini, salat Isya katakanlah. Di sini sudah selesai salat Isya, lalu berganti di tempat lain yang salat Isya, kemudian berganti lagi, nggak pernah berhenti. Jadi sebenarnya tuh kalau kita lihat 24 jam orang tuh nggak pernah berhenti untuk sholat, karena bertukar-tukar terus. Coba bayangkan di Indonesia, misalkan kita di Jabodetabek, ada orang misalkan di siang hari itu udah berapa? 24 juta. Karena dari wilayah-wilayah di luar Jakarta pun datang ke Jakarta, ada 24 juta lebih kurang. Katakanlah muslimnya ada 20 juta. Begitu waktu sholat, katakanlah yang sholat 15 juta. Semua berdoa. Saya ini ada berapa orang. Kalau semua bicara, saya nggak tahu nih mau siapa mana yang saya dengar. Coba kan Allah, 15 juta orang memanjat doa kepada Allah, mohon ampun, minta rezeki, minta jodoh, segala macam. Satu orang kan permintaan bisa saja lebih dari satu, tapi Allah tahu mendengarnya. Allah nggak ketukar-tukar. Oh, Agus
minta karena udah dapat jodoh, minta rezeki sekarang. Aris karena mungkin belum ada jodoh, minta jodoh. Nggak ketukar. Doa Aris yang minta jodoh jadi ke Agus. Doa rezekinya Agus jadi ke Aris. Nggak ketukar semua. Kalau kita kan ketukar-tukar. Misalkan saya kemarin Agus ngomong gini, Ustaz bukan Agus dia ngomong, Aris. Ketukar. Kenapa? Karena kita makhluk. Maka ilmu kita itu mahdud, terbatas. Sedangkan Allah mahdud, tidak terbatas. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu, dialah satu-satunya alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang gaib dan juga yang terang-terangan, yang nyata. Apa yang gaib? Yang gaib itu yang tidak kita lihat dan juga tidak kita ketahui hakikatnya saat ini. Contoh, jin itu ada bersama kita, tapi disebut gaib karena kita tidak bisa melihat. Malaikat itu ada bersama kita, tapi disebut gaib karena malaikat tidak bisa kita lihat. Tapi ada juga perkara yang tidak kita ketahui karena belum terjadi saat ini. Dimungkinkan kita lihat, tapi karena belum terjadi, kita tidak bisa saksikan, maka juga disebut dengan yang gaib. Contoh, Dajjal. Dajjal itu nyata, dia akan datang di akhir zaman, dia wujudnya manusia, dia bukan apapun, dia dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam, dia akan datang suatu hari nanti, kita yakini itu. Akan tetapi kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Apakah dia setinggi saya? Apakah setingginya Aris atau mungkin lebih tinggi lagi? Nggak ada yang tahu hakikatnya. Ada yang mengatakan dia itu gendut. Segendut apapun kita nggak ngerti. Apakah gendutnya mungkin cuma berisi atau gendut sekali? Kita nggak tahu. Makanya ini disebut hukumnya gaib. Maka pada bab yang gaib itu kita hanya mengetahui apa yang Allah beri pengetahuan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan pengetahuan, maka tidak boleh kita bicara melebihi batasan itu. Makanya kalau ada orang menafsirkan Dajjal itu Amerika, Dajjal itu Illuminati, Dajjal itu Israel sekarang, kita tanya dari mana ilmumu? Sedangkan itu masalah gaib. Dari mana kau dapat ilmu gaib itu? Sedangkan wahyu tidak pernah ada satupun yang berbicara tentang hal itu. Maka hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tahu yang nyata. Itu pun yang ada di hadapan kita. Yang kita dengar, yang kita lihat langsung. Yang kita dengar juga langsung. Yang terjadi di masa kita sekarang. Di luar itu gaib. Kita dengar tentang malaikat Jibril. Tapi yang malaikat Jibril sampai hari ini bagi kita tetap gaib. Tapi Allah tahu semua yang gaib. Dulu orang Arab itu tidak tahu bagaimana proses kehamilan. Harus dari segumpal darah, kemudian berubah sedikit-sedikit sampai jadi janin, jadi sampai melahirkan. Enggak tahu orang Arab dulu. Mereka tidak bisa membahas tentang Al-Mu'minun itu, surah Al-Mu'minun di awal surah Al-Mu'minun itu dia nggak ngerti. Setiap kalimat dia pahami, tetapi dia tidak tahu hakikatnya. Kenapa? Karena dulu belum ada teleskop. Apa namanya? Bukan teleskop, apa kalau mikroskop? Hah? Mikroskop. Karena kop-kop ini banyak sekali kan. Ada sekop juga. Banyak juga kop-kop gitu. Jadi sekarang dengan teknologi yang berkembang, alat-alat ini ditemukan. Jadi sekarang sudah bisa deteksi, sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Dulu ketika turunnya ayat Al-Quran yang mengatakan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Mereka tahu pasak itu. Kita pun tahu pasak, tapi hakikatnya mereka tidak tahu. Begitu datang ilmu pengetahuan, ternyata memang benar. Karena memang gunung itu menahan goncangan bumi dan gesekan bumi. Bahkan gunung yang ada di laut itu hakikatnya, dia itu sebenarnya bergelantungan di dasar tanah untuk menahan gesekan tanah. Kapan ini dipahami? Kapan itu dipahami? Sekarang. Al-Quran bicara bahwa dalam laut itu hitam pekat. Orang Arab dulu nggak tahu bagaimana hitam pekat, karena kita kalau lihat laut itu yang kita bayangkan adalah biru. Kalau kita lihat laut itu biru. Tapi Al-Quran mengatakan dasarnya bukan biru, tapi gelap gulita. Ternyata sekarang ditemukan palung yang paling dalam.
di wilayah dekat dengan Filipina. Palung apa namanya? Marina. Palung Mariana. Itu jaraknya hampir 11 meter ya? Kilometer. 12 kilometer jaraknya. Dikatakan kalau misalkan kita bernyelam ke dasar palung itu seluruh badan kita bisa meledak, pecah. Seperti ditimpa oleh 12 kapal jet besar. Badan kita besar berapa kilo, berapa ton. Begitulah tekanan massa yang ada di bawah. Itu nggak dipahami dulu oleh orang-orang Arab ketika ayat itu turun. Tetapi sekarang sudah bisa dipahami. Ternyata memang gelap gulita, nggak kelihatan. Al-Quran bicara bahwa di dasar laut itu juga ada gelombang. Jadi gelombang itu bukan hanya di atas laut, tapi juga ada di dalam laut. Dulu nggak dipahami oleh orang-orang Arab dulu di Mekah dan Madinah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata benar bahwa gelombang di dalam laut itu lebih keras, lebih dahsyat daripada yang di atas. Dulu Al-Quran bicara tentang pembatasan dua laut. Dia seakan-akan bergabung karena bertemu, tapi sebenarnya dua laut tersebut tidak saling bercampur. Karena unsur yang di laut pertama dengan unsur laut kedua itu berbeda. Ikan yang di sebelah sini tidak akan mungkin masuk ke laut di sebelah, walaupun tidak ada tembok. Al-Quran bicara seperti itu, seperti di surah Ar-Rahman misalnya. Orang-orang Arab dulu hanya bisa membayangkan, dia tidak mengerti. Tapi dengan perkembangan zaman ditemukan seperti di wilayah Asyut di Mesir, di segitiga Bermuda, yang percampuran air, bukan percampuran, pertemuan air dengan jenis yang berbeda, massa yang berbeda, unsur yang berbeda, dan antara air yang di sebelah sini dengan sebelah sini tidak bercampur karena massanya berbeda. Ternyata itu sudah ditemukan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu dengan apa yang terlihat yang ada di hadapan kita sesuai dengan batasan yang Allah berikan. Sekarang misalkan kita tahu tentang bulan, kita tahu tentang planet Mars karena kita sudah bisa mendatanginya sekarang. Tapi belum ada orang yang sanggup untuk memecahkan kuantum fisik. Iya kan? Yang katanya jika kita berada di dalamnya antara hidup dan mati nggak jelas. Kita tidak jelas di dunia mana. Dan itu selalu menjadi misteri. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan belum sanggup untuk memecahkan hal tersebut. Dulu orang mengatakan bahwa matahari itu adalah pusat